Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidi Aprianto, Stambuk A2519111 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang perangkat lunak atau disebut dengan software. Di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak atau software komputer. Dimulai dari pengertian software. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Hardware komputer akan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwarenya. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer, bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras untuk melakukan aktivitas pengolahan data berdasarkan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer tersebut. Berikut adalah struktur software komputer. Software komputer memiliki tugas masing-masing seperti software aplikasi dan software sistem. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas masing-masing. Berikut kategori software. Secara khusus, software dibagi menjadi beberapa kategori menurut kelompok fungsinya, yaitu sebagai berikut: operating system atau sistem operasi, application program atau program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Berikut nomor 1 adalah sistem operasi. Sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operating system mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis dan dijalankan. Sistem operasi dapat dikatakan sebuah program yang dapat melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap eksekusi program-program aplikasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. Menurut Silberschatz, Galvin, Gagne pada tahun 2003, sistem operasi adalah suatu program yang bertindak sebagai perantara antara user dan hardware komputer. Sistem operasi mengontrol dan mengatur penggunaan semua sumber daya, baik fisik maupun abstrak. Sistem operasi memberikan semua kebutuhan manusia agar dapat melakukan interaksi dengan sistem komputer. Macam sistem operasi yang pada umumnya digunakan: Windows, Linux, dan macOS. Tugas dari sistem operasi: 1. Menyediakan antarmuka pengguna yang berupa melakukan perintah dalam bentuk teks dan mengarahkan menu. 2. Antarmuka unit grafis, kombinasi icon dan menu untuk menerima dan melaksanakan perintah, dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware dan mengendalikan perangkat input dan output. Yang ketiga, melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses sebagai berikut: multitasking, multiprocessing, time sharing, multi-threading, scalability, dan network. Yang keempat, pengelolaan file dan direktori data. Sistem operasi akan memberikan efisiensi penggunaan sistem berupa mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna, menjamin akses ke sistem sumber daya, merekam kegiatan pengguna, data pemakaian sumber daya. Silberschatz, Galvin, Gagne pada tahun 2003 berpendapat bahwa umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut: manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary atau slots, manajemen sistem, input dan output, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, command interpreter system. Berikutnya macam-macam sistem operasi. Ada Windows 10, Windows 7 profesional, Linux, dan macOS, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya sistem operasi Windows.
Windows adalah jenis sistem operasi dengan modus tampilan grafik atau graphical user interface yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, sehingga visualisasinya akan lebih menarik penggunaannya dan lebih mudah digunakan. Untuk mendapatkan sistem operasi Windows harus bayar pada vendornya, yaitu Microsoft. Contohnya Windows 3.10, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 yang merupakan sistem operasi untuk penggunaan tunggal. Sedangkan untuk single maupun multi-user telah dikembangkan Windows NT, Windows 2000, Windows XP atau disebut Windows 2002 dan Windows 2003. Hingga saat ini banyak penggunaan komputer yang mengunggulkan Windows XP 7 bahkan 8 karena fitur-fitur yang dimilikinya. Berikutnya sistem operasi lain. DOS atau Disk Operating System merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Sistem operasi ini merupakan pendahuluan dari Windows Disk Operating System dengan PC Disk Operating System yang dibuat oleh IBM Corp. Kemudian muncul Microsoft Disk Operating System yang dibuat oleh Microsoft yang masih digunakan hingga saat ini, yang beroperasi pada versi Windows milik Microsoft. Prinsipnya, perintah-perintah pada sistem operasi Disk Operating System dibedakan menjadi dua bentuk perintah, yaitu internal command dan external command. Selain itu, ada sistem operasi lain yang juga berbasis jaringan seperti Novel Network, Banyan Finesse, CPM, OS2, Warp Server, Mac OS X, Apple NOS, dan Lantastic. Berikut yang kedua adalah software aplikasi atau application program. Software aplikasi atau perangkat lunak. Aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si penggunanya sendiri. Software aplikasi terdiri dari program aplikasi, program paket, program utilitas, program entertainment. Contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Outlook, dan lain-lain. Ada juga Adobe Photoshop, Corel Draw, dan AutoCAD, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah macam-macam program aplikasi. Ada Office Word, Corel Draw, Photoshop, dan AutoCAD, dan masih banyak lainnya. Berikut yang ketiga adalah bahasa program. Bahasa program adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa programan. Merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi program dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Berikut adalah macam-macam bahasa pemrograman. Ada Turbo Pascal, Borland Delphi Studio, Visual C, Java, dan masih banyak lainnya.